Halo, perkenalkan nama saya Wilfrida Dwi Apriana Turnip dengan nomor induk mahasiswa D1A020080 dari kelas C Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja MS. Pada video saya kali ini untuk memenuhi tugas praktikum alat-alat pengukur kelembapan udara pada mata kuliah agroklimatologi. Sebelum saya menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa arti kelembapan udara. Kelembapan adalah jumlah uap air di udara. Jadi, kelembapan udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara, air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Jadi, apa sih alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara? Yang pertama adalah hygrometer. Hygrometer merupakan instrumen yang digunakan dalam ilmu meteorologi untuk mengukur kelembapan. Prinsip kerja hygrometer yaitu, pada hygrometer terdapat dua skala. Skala pertama menunjukkan kelembapan udara, sedangkan skala kedua menunjukkan suhu atau temperatur udara. Cara untuk menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan meletakkan hygrometer di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian tunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Untuk skala kelembapan ditandai dengan huruf H kecil, sedangkan suhu ditentukan dengan derajat. Untuk desain hygrometer lama dengan bentuk bundar atau biasa terpasang di dinding, cara pembacaan skala sama seperti membaca skala pada termometer pada umumnya. Kita dapat melihat raksa yang terdapat pada termometer hingga mencapai skala tertentu. Pada pembacaan skala, pastikan bahwa hygrometer harus diberi aliran udara yang berhembus menuju arah hygrometer. Hal ini dapat dilakukan yaitu dengan memberi angin dengan menggunakan kipas atau selembar kertas untuk membuat seling berputar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pikrometer. Pikrometer adalah perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada pikrometer menggunakan dua buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama merupakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Sedangkan termometer yang kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Komponen pada pikrometer yaitu yang pertama termometer bola kering, yang kedua termometer bola basah, yang ketiga kain, dan yang keempat air suling. Selanjutnya prinsip kerja pikrometer. Pikrometer mempunyai prinsip kerja yaitu dengan menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa dan termometer kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab, di mana pada bagian bawah termometer diliputi kain atau kapas yang basah. Pada termometer bola kering, tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Sedangkan pada termometer bola basah, tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Suhu termometer basah bola lampu lebih dingin dibandingkan dengan termometer kering bola lampu. Selanjutnya saya akan membahas pikrometer Asman. Pikrometer Asman yang sering dipakai di Indonesia terdiri dari dua buah termometer air raksa dengan pelindung logam mengkilat. Kedua bola termometer tersebut terpasang dalam tabung logam mengkilat. Kipas angin terletak di atas tabung pada tengah alat yang berfungsi untuk mengalirkan udara melalui kedua bola termometer. Pada gambar pikrometer Asman dijelaskan bagian-bagiannya, yaitu gambar pertama menunjukkan kunci pemutar, gambar kedua menunjukkan aspirator, gambar ketiga menunjukkan spring case, gambar keempat menunjukkan termometer, gambar kelima menunjukkan insulin putih, gambar keenam menunjukkan insulin hitam, gambar ketujuh menunjukkan tabung insulin, dan pada gambar kedelapan menunjukkan tabung pelindung. Prinsip kerja dari pikrometer Asman yaitu pikrometer Asman terdiri dari dua termometer, yaitu termometer bola basah dan termometer bola kering yang diletakkan dalam tabung anti radiasi matahari dan tabung aliran udara atau intake tube.
Tabung aliran udara dihubungkan dengan tabung saluran udara utama yang memiliki sebuah ventilasi di atasnya. Ventilasi berfungsi untuk membuang udara yang melalui tabung utama dan dua tabung saluran udara. Udara mengalir pada kedua termometer dengan kecepatan minimum 2 meter per sekon. Selanjutnya saya akan menjelaskan pikrometer sling. Pikrometer sling merupakan alat untuk mengukur suhu dan kelembapan. Alat ini terdiri dari dua termometer, yaitu termometer basah dan termometer kering. Termometer basah adalah termometer yang pada bagian pangkalnya dibalut kain basah. Sedangkan termometer kering adalah termometer yang pada bagian pangkalnya tanpa kain basah. Prinsip kerja pikrometer sling yaitu dengan gagang sling dipegang erat, kemudian diputar searah jarum jam selama kurang lebih 30 detik, maka termometer akan menunjukkan suhu basah dan suhu kering. Selisih antara suhu basah dan suhu kering akan menentukan kelembapan udara pada saat suhu diukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan higrometer rambut. Higrometer rambut adalah sebuah alat untuk pengukur kelembapan udara dengan satuan persen yang menggunakan prinsip muai panjang rambut, di mana rambut akan memanjang ketika kelembapan udara bertambah. Adapun rambut yang digunakan adalah rambut manusia atau kuda yang sudah dihilangkan lemaknya, yang kemudian dikaitkan dengan pengungkit atau engsel yang sudah dihubungkan dengan jarum yang menunjuk kepada skala, sehingga membesar perubahan skala dari perubahan kecil dari panjangnya rambut. Selanjutnya, pada prinsip kerja higrometer rambut adalah didasarkan atas sifat rambut manusia yang telah dibersihkan dari lemaknya. Rambut tersebut kemudian akan menjadi panjang jika nilai lembab udara bertambah besar dan akan menjadi pendek jika nilai lembab udara berkurang. Namun untuk mengalami perpanjangan atau perpendekan secara akurat, rambut sebagai sensor memerlukan waktu sekitar 3 menit. Gerakan memanjang atau memendek rambut tersebut kemudian disalurkan ke sebuah tangkai bergerigi sebagai pengganti engsel, kemudian dihubungkan dengan roda bergerigi yang menyatu dengan jarum penunjuk yang berputar di atas skala lembab udara relatif. Pada gambar higrometer rambut terdapat bagian-bagiannya, yaitu bagian A menunjukkan skrup pemegang yang berkedudukan tetap, bagian B menunjukkan sekelompok rambut manusia yang telah dibersihkan dari lemaknya, bagian C menunjukkan tangkai bergerigi, bagian D menunjukkan pegas atau per, bagian E menunjukkan roda bergerigi, bagian F menunjukkan jarum penunjuk, dan bagian G menunjukkan skala lembab udara relatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang barometer. Barometer air raksa adalah sebuah alat meteorologi yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Pada dasarnya, pengukuran tekanan udara dengan barometer yaitu membandingkan perbedaan tinggi air raksa dalam tabung dan di dalam bejana. Air raksa dalam bejana berhubungan langsung dengan udara luar melalui sebuah lubang kecil, sehingga udara luar akan menekan air raksa di dalam bejana dan mendorong air raksa di dalam tabung bergerak ke atas di dalam barometer. Selanjutnya, pada gambar barometer di samping terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama, vernier berfungsi untuk mencari tinggi minikus air raksa. Yang kedua, skala barometer berfungsi untuk membaca tekanan udara pada saat itu. Yang ketiga, skrup pengatur vernier berfungsi untuk menggerakkan vernier naik turun agar minikus sejajar dengan air raksa. Yang keempat, termometer tempel berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan sebelum kita membaca tekanan udara pada barometer. Termometer ini harus dibaca terlebih dahulu untuk menentukan koreksi pada hasil tekanan yang dibaca. Yang kelima, lubang udara atau ventilasi berfungsi untuk memasukkan udara luar ke dalam barometer air raksa sehingga barometer dapat membaca tekanan udara di sekitarnya. Yang keenam, bejana air raksa berfungsi untuk menampung air raksa. Bejana tersebut terbuat dari besi dengan sebuah piringan berlubang 3 untuk mengurangi guncangan sewaktu alat dibawa. Yang ketujuh, skrup operasional berfungsi untuk mencegah air raksa agar tidak tumpah dan agar tidak berkurang volumenya. Prinsip kerja barometer air raksa: pertama, alat diposisikan dengan tegak menggunakan bantuan reservoir yang terlebih dahulu diisi dengan air raksa. Selanjutnya, bagian tabung yang kosong akan menghasilkan efek vakum. Yang ketiga, proses pengukuran tekanan udara akan dimulai saat air raksa menunjukkan pergerakan.
Apabila air raksa lebih berat dibandingkan tekanan udara di luar, maka level air raksa dalam tabung akan mengalami penurunan. Dan apabila tekanan air raksa lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, maka akan mengalami kenaikan level dalam tabung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara salah satunya yaitu tekanan udara, di mana semakin tinggi tekanan udara di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kelembapan udaranya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai alat-alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih.